warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildasari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi nukleus dan sentriol. Yang pertama itu mengenai pengertian nukleus. Nukleus umumnya terdapat pada sel eukariot dan merupakan tempat mayoritas material genetik sel atau DNA yang juga dapat ditemukan di mitokondria dan kloroplas. Lalu nukleus mengandung komponen dan enzim yang diperlukan menjaga dan mentranskrip material genetik secara selektif atau misal membuat RNA dan menggandakan DNA. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri umum nukleus. Yang pertama, posisi nukleus di dalam sel dipengaruhi oleh aktivitas sel. Yang kedua, nukleus tidak dapat bergerak bebas. Yang ketiga, nukleus bisa terdapat dalam jumlah tunggal pada sel, namun ada pula sel yang memiliki lebih dari satu nukleus. Yang keempat, ukuran nukleus bergantung pada volume sel, jumlah DNA dan protein, serta perkembangan metabolisme sel. Dan yang terakhir itu ciri-cirinya, bentuk nukleus biasanya ekivalen dengan bentuk sel. Selanjutnya ada membran nukleus atau nuclear envelope. Membran nukleus terdiri dari membran dalam dan membran luar. Di antaranya terdapat ruang perinukleus. Membran luar berkesinambung dengan retikulum endoplasma. Membran dalam dan membran luar melebur membentuk suatu saluran melintasi membran inti. Lalu fungsinya memisahkan materi genetik dari sitoplasma, mengatur masuk dan keluarnya molekul besar dan kompleks. Selanjutnya ada kompleks pori inti. Jumlah pori pada nukleus bervariasi dengan kisaran 100 hingga 5 kali 100 pangkat 7. 5 kali 10 pangkat 7. Lalu variasi jumlah pori nukleus sesuai dengan tipe dan keadaan fisiologis sel. Kerapatan pori juga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan RNA dari nukleus. Fungsinya yang pertama transport pasif, yaitu ion, metabolit, protein, globulat, atau termasuk histonen. Yang kedua transport aktif, molekul besar ke dalam inti. Yang ketiga pengiriman molekul keluar inti. Selanjutnya ada lamina inti. Terdiri dari jaringan yang teratur dari filamen atau protein berdiameter 10 nanometer yang melekat pada bagian dalam membran, berfungsi sebagai tempat perlekatan kromatin, memperkuat selaput inti, melarutkannya selama mitosis dan meiosis. Lalu, lamina nukleus berkaitan dengan protein integral ataupun perifer dari membran dalam ataupun berkaitan dengan bahan kromatin. Selanjutnya ada nukleolus. Nukleolus merupakan struktur yang berada di dalam nukleus, berbentuk agak bulat, dinyatakan sebagai organel tanpa membran. Ukurannya bervariasi dan dapat berubah-ubah seiring perubahan fisiologi sel. Lalu fungsi nukleus adalah tempat pembentuknya dan akumulasi prekursor ribosom, rRNA, dan protein ribosom sebelum dibawa ke sitosol. Selanjutnya ada nukleoplasma, merupakan substansi transparan dan semi-solid. Di dalamnya terdapat kromatin dan nukleolus. Dan kromatin dibedakan atas dasar daya serapnya terhadap zat warna. Kromatin dengan daya serap warna kuat dinamakan heterokromatin. Sebaliknya, kromatin dengan daya serap warna lemah dinamakan eukromatin. Heterokromatin merupakan bentuk rapat kondensen dan kromatin hingga terlihat seperti noda yang rapat. Eukromatin berbentuk halus dan banyak terdapat dalam keadaan aktif. Sel yang aktif melakukan transkripsi. Nah, selanjutnya di sini ada sentriol. Sentriol adalah sebuah organel berbentuk tabung yang biasa ditemukan pada organisme eukariot. Selalu terdapat pada sel hewan, meskipun jarang sekali ditemukan tingkat tinggi di jamur.
Lalu sentriol biasanya terletak dekat nukleus, meskipun fungsinya sering dikaitkan dengan peristiwa pembelahan sel. Dan struktur sentriol yaitu dalam satu sel ada satu pasangan sentriol. Letaknya letak lurus sesama. Bentuk organel ini silinder, memiliki rangka mikrotubul yang tersusun secara radial. Lalu sentriol mempunyai diameter 0,15 nanometer, panjangnya 0,3 sampai 0,5 nanometer. Sentriol memiliki peranan penting pada pembentukan berbagai bangunan seluler yang terdiri atas mikrotubulus, termasuk gelendong mitosis sel yang sedang membelah, silium, flagellum, dan beberapa juluran sel khusus, contohnya filamen aksial spermatozoa. Saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.